التقوى والاستقامة وعنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. علينا فضوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Araf, Bapak-bapak yang saya hormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sehingga malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, kajian fikih. Insyaallah mudah-mudahan terus istiqamah, terus sudah dilanjutkan. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila pun kita diberikan sakit kita membuahkan daripada hasil, membuahkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua khususnya dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Araf yang saya hormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas hadis kedua mengenai status hukum daripada air yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Air digunakan sebagai bersuci, satu alat untuk bersuci kita daripada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun untuk jalan ibadah seperti solat dan lainnya. Maka ini sebuah anugerah yang besar bagi kita sebagai hamba Allah, dan air ini sangat-sangat bermanfaat sekali banyak untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya, tumbuhan, hewanan dan lain sebagainya. Pastinya semua membutuhkan yang namanya air. Dan air ini adalah satu konsep daripada status hukum yang pada asalnya tersebut adalah suci, yang mana Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama ma'an tahura. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan dari langit, yakni air yang tersebut adalah suci. Dari sini, dari firman Allah, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya air statusnya adalah suci. Pada umumnya air tersebut statusnya suci. Namun air tersebut bila ada kejatuhan daripada kotoran ataupun najis, maka air tersebut yang tadinya statusnya suci bisa dapat berubah statusnya.
jadi hukumnya najis. Dan kita sudah mempelajari bahwasanya macam-macam air yang boleh digunakan untuk kita berwudu, untuk kita membersihkan hadas besar ataupun hadas kecil ataupun menghilangkan najis, itu ada 7 macam air yang boleh digunakan. Yang pertama kita ketahui adalah air laut, dan situ di pembahasan yang pertama di hadis pertama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal bahar tahurun ma'uhu wal hillu mitatuhu. Sesungguhnya air laut tersebut adalah suci airnya dan bangkai. Kemudian air apa lagi yang boleh digunakan untuk bersuci? Air sungai. Kemudian apa lagi? Air sumur, mata air, air embun, air dingin, air laut dan lain sebagainya. 7 air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Selain 7 air tersebut, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci ataupun menghilangkan najis. Seperti itu. Dan kemudian kita ketahui juga bahwasanya jenis-jenis ataupun pembagian daripada air yang dulunya pernah kita bahas, bahwasanya pembagian air ada 4. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci mensucikan, artinya air yang normal yang tidak kejatuhan najis boleh digunakan untuk bersuci dan dapat menghilangkan daripada najis, namanya air mutlak. Air yang tidak ada sesuatu yang bisa merubahnya, ini air mutlak namanya. Kemudian jenis bagian yang kedua, yakni air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di atas terik matahari, yang digunakan di dalam bejana yang terbuat dari logam, misalnya ember yang terbuat dari logam, kemudian dibawa keluar, dipanaskan di terik matahari, maka hukum menggunakan air yang kena terik matahari tersebut hukumnya makruh digunakan untuk berwudu. Karena apa? Karena ulama berpendapat kenapa dimakruhkan? Karena bisa memudaratkan bagi kita, bisa menimbulkan penyakit lepra ataupun penyakit kulit. Kalau kita menggunakan air yang dijemur daripada di atas terik matahari, itu bisa menimbulkan penyakit kulit. Maka ulama menghukumi makruh digunakan untuk berwudu ataupun untuk menghilangkan daripada untuk berwudu ataupun untuk mandi, makruh digunakan. Itu air musyammas. Kemudian yang ketiga adalah air mustakmal. Air mustakmal apa? Yakni air yang sudah digunakan ketika kita membasuh daripada anggota yang wajib. Mastu'mila fi fardhi taharah, apa yang sudah digunakan dalam membasuh atau mensucikan sesuatu yang fardu. Misalnya kita membasuh daripada muka, anggota badan kita, anggota tubuh kita yang wajib dibasuh ketika berwudu kan ada 5. Ada 5. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat adalah kaki. Ini anggota badan yang harus dan wajib dibasuh. Selain itu hukumnya sunnah, tidak dibasuh pun tidak apa-apa, tetap sah hukum kita berwudu. Jadi tetap sah jikalau kita 4 saja atau 5 yang tadi dibasuh, disiram daripada air. Maka ketika kita membasuh daripada muka, air yang digunakan daripada membasuh muka tadi bila mana jatuh dan ada ember yang ditampung, kemudian jatuh air yang tadi untuk dibasuh muka tadi, maka itulah disebut air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk membasuh daripada sesuatu yang wajib. Maka jikalau membasuh daripada yang lainnya, maka tidak disebut daripada air mustakmal. Misalnya kita celupkan, kita tak ada berwudu, satu ember ni, ada satu ember yang status hukumnya masih suci, belum kemasukan najis dan lainnya, belum tercampur daripada benda yang suci.
masih normal airnya, kita celupkan, itu kan termasuk air mustakmal karena kita belum berwudu. Yang dimaksud dengan air mustakmal adalah ketika kita membasuh muka atau membasuh tangan ataupun membasuh kepala, sebagian kepala, terus basuhan tersebut ataupun bekas daripada air tadi menetes dan masuk daripada ember tadi, itu yang dinamakan air mustakmal. Kalau kita celup, kita belum berwudu, bukan namanya air mustakmal. Ataupun ada anak-anak, kita ada air ember, kemudian di situ ada air, kemudian kita mau pakai untuk wudu, terus ada anak-anak langsung celupkan, itu tak ada jadi air mustakmal. Air tetap air suci masih. Air mustakmal tadi itu ketika kita membasuh sesuatu yang wajib, kemudian basuhan tadi menetes ataupun masuk daripada air yang kita gunakan untuk berwudu, itu namanya air mustakmal. Dan hukumnya adalah dia suci airnya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis air mustakmal itu. Tapi tetap hukumnya suci air tadi, tapi tak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada kalanya lagi, jikalau air tadi misalnya bukan mustakmal tapi dia bercampur dengan benda yang suci seperti teh, kopi, gula, minyak wangi, minyak goreng dan lain sebagainya. Bila mana benda-benda tersebut masuk ke dalam air yang normal tadi, maka status hukumnya menjadi air yang mukhallat, tercampur dengan benda yang suci, dan hukumnya air tersebut sebagai air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, entah kopi ke, entah air teh ke, kita kalau tercampur dan air tadi tak sampai 2 gula, maka statusnya berubah, tak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi hati-hati kalau benda-benda suci itu bisa menghalang daripada air tadi. Yang tadinya suci bisa berubah statusnya, tidak bisa mensucikan. Jadi hati-hati kalau kita untuk menggunakan air terlebih ketika kita mau berwudu, lihat-lihat dulu. Kalau perlu, ini untuk yang orang-orang normal yang tak ada was-was. Kalau perlu, air itu dirasakan ataupun dicium, atau berubah daripada statusnya, bau ke, warna ke, rasa ke. Kalau berubah daripada sifatnya, maka status hukum tadi bisa berubah. Maka berhati-hati. Jadi itu jenis yang ketiga. Yang keempat adalah air yang mutanajis, air yang kejatuhan daripada najis. Ini air yang normal, ketika jatuh daripada najis, untuk air yang sedikit kurang dari 2 gula, walaupun dia tak berubah baunya, warnanya ataupun rasanya tak berubah, tetap dihukumi najis kalau kemasukan daripada najis. Ini untuk pendapat daripada ulama Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Kalau Imam Malik berpendapat kalau air sedikit yang kurang dari 2 gula tetap dihukumi suci walaupun kejatuhan najis, asalkan tak berubah daripada warna, sifat, baunya, rasanya. Asalkan tak berubah, tetap dihukumi suci, kata Imam Malik. Imam Malik yang berbeza pendapat, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali mengatakan air sedikit ataupun banyak, kalau kejatuhan najis walaupun tak berubah air sedikit itu tetap dihukumi najis. Tiga mazhab tadi ini berhukum najis walaupun tak berubah, tetap dihukumi najis. Tapi Imam Malik berpendapat air yang sedikit tidak dihukumi najis kalau air tadi tak ada berubah daripada sifat, warna dan baunya. Seperti itu. Itulah jenis pembagian daripada air yang harus kita pahami dan harus kita
ulangi supaya kita lebih mendalami daripada ilmu daripada air ini. Kemudian ukuran daripada 2 kula, kita pun sudah tahu ukuran 2 kula kalau dikalkulasikan untuk di Indonesia ini ukurannya 190 liter volume air, 190 liter. Nah, itu ukuran 2 kula. Ataupun kalau mau diukur pakai meter itu 58 cm masing-masing sisi, tingginya, lebarnya dan panjangnya. Masing-masing 58 cm. Nah, itu termasuk ukuran 2 kula. Lebihnya lebih baik, kalaupun kurang itu bahaya. Jadi harus paskan 190 liter ataupun 58 cm. Kalau kita mau buat bak mandi harus besar, harus melebihi daripada 2 kula ataupun lebih, jangan sampai kurang daripada 2 kula, untuk menjaga kehati-hatian kita bila mana ada kotoran ataupun najis-najis yang jatuh dalam bak mandi kita. Jadi usahakan untuk buat bak mandi harus besar supaya menjaga kehati-hatian, seperti itu. Maka tadi jenis yang keempat ni, air yang mutal najis, air yang jatuh daripada najis, bila airnya sedikit berubah tak berubah daripada airnya tadi, tetap dihukum najis dan tidak boleh dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, dan tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau air tadi terjatuhan najis dan airnya tersebut sedikit. Tapi bila mana airnya banyak, 2 kula ataupun lebih, bila kejatuhan najis dan tak berubah daripada sifat airnya, tak berubah daripada rasanya, warnanya ataupun baunya, maka tetap dihukumi suci. Kalau tak berubah, air yang banyak tadi, air yang 2 kula ataupun lebih, masih boleh digunakan untuk berwudu, menghilangkan hadas kecil ataupun menghilangkan hadas besar, masih dibolehkan. Misalnya bak mandi kita ukurannya 2 kula atau lebih dari 2 kula, kemudian jatuh daripada kotoran cicak najis jatuh, maka ukuran tadi tetap dihukumi suci walaupun air cicak itu banyak sekalipun. Tapi kalau tak berubah air tadi, maka tetap hukumnya suci, masih dibolehkan untuk dipakai ataupun membahas tentang air, ya. Di sini jelaskan dari An-Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu aw binajasatin tahduthu fihi. Maka yang tadi saya jelaskan ini dalilnya, dalil hadisnya. Kalau air yang kejatuhan najis, kemudian air tadi tak berubah daripada sifat airnya tadi, tak berubah baunya, tak ada berubah warnanya, tak ada berubah rasanya, maka tetap hukumnya suci, mensucikan air tadi, bisa dipakai untuk berwudu. Tapi bila mana airnya tadi kejatuhan najis, kemudian berubah, ada baunya berubah, baunya tak nyaman, kemudian warnanya berubah, yang tadinya putih berubah jadi coklat ataupun hitam dan lain sebagainya, maka air tadi dihukumi najis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Seperti itu. Ini dalilnya, innal ma la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi aw launihi. Sesungguhnya air itu tidaklah dihukumi najis kecuali air tadi mengalahkan daripada baunya, artinya kecuali air tadi berubah daripada sifatnya, berubah warnanya, berubah baunya ataupun berubah daripada rasanya, maka dihukumi najis. Ini dalilnya. Jadi selama ini kan kita tahu pembahasannya, tapi tidak tahu dalil hadisnya, Nabi mengatakan seperti itu. Maka di sini dijelaskan seperti itu. Kemudian fiqhul hadis, pemahaman daripada hadis tadi. Ulama musannif kitab menjelaskan apa yang dimaksudkan daripada hadis tadi.
ajma'al ulama ala anna al-ma'a idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat ahadun awsafu launuhu aw ta'muhu aw rihu fa huwa najasun. Artinya ajma'al ulama sepakat. Kalau sudah sepakat semua ulama daripada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ini sepakat, tak ada boleh beda je, bahwasanya kalau air yang jatuh di dalamnya najis dan berubah daripada satu saja daripada sifat daripada air, berubah warnanya ke, atau kalau tak berubah warnanya dia berubah rasanya, atau kalau tak berubah rasanya dia berubah daripada baunya, maka daripada tiga daripada sifat tadi jikalau ada di dalam air tadi, maka dihukumi najis. Walaupun banyak sekalipun, kalau ada saja satu daripada tiga sifat ada dalam air tadi, maka tetap dihukumi najis. Ini sepakat ulama, tak ada berbeza. Yang berbeza tadi tu, kalau air sedikit, kalau Imam Malik berpendapat kalau air sedikit jatuh daripada najis, maka tetap dihukumi suci, kecuali kalau berubah daripada sifat airnya. Walhasil kalau tak berubah daripada sifat airnya, tetap dihukumi suci. Ini Imam Malik yang berpendapat seperti ini. Yang tiga imam tu tetap menghukumi air sedikit kalau jatuh najis tetap dihukumi najis, walaupun tak berubah, walaupun tetap daripada sifat air tadi itu tetap dihukumi najis. Seperti itu. Jadi ajma'al ulama, konsensus para ulama, semua ulama bersepakat, sekali lagi saya ulangi, sepakat bahwasanya bila mana ada air banyak ke ataupun sedikit ke, bila kejatuhan najis dan air tadi berubah daripada warnanya, ataupun kalau tak warnanya tak berubah, baunya berubah, baunya tak nyaman, ataupun kalau tak berubah baunya, ada rasanya yang berubah, maka air tadi dihukumi najis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi kita perhatikan betul-betul mengenai air ini untuk kesempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita asal-asalan menggunakan air, maka kalau kita tak sah dalam menggunakan air tadi, kita wudu tak sah, maka otomatis solat kita tak sah. Kenapa? Karena wudu adalah suatu hal kewajiban sebelum masuk untuk melaksanakan solat. Kalau sudah wudunya tak sah, sudah pasti solatnya tak sah. Walaupun solatnya betul, walaupun bacaan Al-Fatihah betul, walaupun gerakan solatnya betul, walaupun rukun fi'li ataupun rukun qauli betul, tapi wudunya dia tak sah, maka solatnya tak sah. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, karena wudu adalah hukum asal wudu kan sunnah. Hukum asalnya wudu sunnah. Tapi ketika dia digunakan untuk berwudu untuk solat, maka wudu tadi hukumnya sunnah menjadi fardu, menjadi wajib. Karena syarat daripada solat kan harus berwudu. Maka berwudu berubah hukumnya menjadi fardu. Maka kesimpulannya, kalau wudunya air yang digunakan salah ketika digunakan untuk berwudu, maka sudah pasti nanti solatnya akan tidak sah, batal. Maka hati-hati kalau kita menggunakan air wal khusus dalam berwudu. Apalagi kita menghilangkan hadas besar, mandi besar, itu diperhatikan juga. Ini seringkali orang mandi hadas besar, ini hati-hati, seringkali terjadi. Para ulama pun sudah menjelaskan dalam kitab fikihnya itu, ketika kita mandi hadas besar, jangan sampai kita tak siram dulu anggota badan kita semua ni pakai air sampai semuanya
terkena air, jangan sampai ada yang tak ada terkena air. Dan jangan sampai pertama-tamanya kita tu langsung pakai sabun. Jangan. Kita bila bersihkan air badan kita semua kena air semua. Baru kalau kita sudah yakin sudah kena semua air, barulah kita pakai sabun, barulah kita pakai sampo. Tapi kalau sudah pertama-tama langsung dicurahkan sampo di kepalanya, belum kena air semua tu, dicurahkan sampo kepalanya, kemudian sudah sabun dah, terus dia langsung niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Akhirnya air tadi tercampur dengan sesuatu yang suci. Ini pun tak sah jadi mandi usahnya, tak sah. Karena apa? Karena air tadi bercampur dengan sesuatu yang suci. Dan kita bahas tadi sesuatu air yang suci tadi kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, maka air tersebut dinamakan air mukhallaf, air yang tercampur daripada sesuatu yang suci, dan hukumnya tak bisa mensucikan, artinya tak bisa menghilangkan hadas besar itu. Artinya tak sah kita mandi daripada mandi besar kalau air tadi tercampur dengan benda yang suci. Jadi hati-hati, kita perhatikan daripada yang kecil ni, yang remeh ini, perhatikan betul-betul supaya kita diterima daripada amal ibadah kita. Ini kalau sudah mandi hadas besar kita tak sah, otomatis solat pun bisa tak sah, karena kita belum suci. Orang yang belum mandi hadas besar tu kan tak bisa menjadikan solatnya sah karena dirinya belum suci. Maka diharuskan untuk mandi besar supaya bisa melaksanakan solat, bisa diterima solatnya. Tapi kalau mandi besarnya asal-asalan, tak diperhatikan air yang digunakannya, maka bisa tak sah mandi besarnya. Walhasil nanti kalau dia solat, dia masih belum suci, masih hadas besar dia, tak diterima lah, tak sah dia solat. Maka diperhatikan betul dalam kita masalah air ni untuk digunakan bersuci, baik dalam berwudu, baik menghilangkan daripada hadas besar kita. Karena itu suatu hal yang sangat-sangat penting daripada kehidupan kita, khususnya dalam ibadah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan langsung nantinya supaya kita langsung paham dan tidak lupa. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang mau ditanyakan mengenai hadis tadi ataupun pembahasan ini, bila disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air ngalir ya. Ingat yang tadi saya katakan mengenai air mustakmal dulu. Kalau misalnya air bak ni kan, kita pakai untuk mandi biasa, kemudian berkurang airnya, itu bukan dikatakan air mustakmal, air bekas, tetap hukumnya suci. Air mustakmal ni kan artinya air yang dipakai kena kotoran najis, ya. Air yang sudah kena kotoran najis dan airnya tadi mengalir, maksud itu mengalir, tetap dihukumi suci karena mengalir. Ada masuk air baru, artinya air yang baru tadi yang menghilangkan daripada najis-najis tadi. Kalau mengalir tetap dihukumi suci. Tapi kalau bila mana tak macet ataupun tak mengalir, itu tak suci, najis tetap. Rusak. Kalau siang itu kan panas. Panas tuh. Gimana tuh? Untuk yang besar ni kan panas. Karena kita sudah ada
khandu dialirkan, maka tetap tak dihukumi makruh karena udah ada alat yang untuk menyaringnya, sehingga ketika kita gunakan tidak menyebabkan mudarat bagi kita ataupun tidak dihukumi sebagai makruh. Yang makruh ketika ada ember kita panaskan keluar dan langsung kita gunakan, itu yang makruh. Kalau air seperti yang ditadar, tidak ada, karena ada keran. Mungkin ada yang lain lagi. Air hujan. Air hujan. Air hujan tetap hukuman suci. Kita langsung berwuduk pun dengan air hujan tetap sah, tak suci. Walaupun kita wuduk dari atas genteng ni, jadi kan kita tak tahu ada kotoran burung ke dalam apa, tetap sah hukum suci karena dia kan mengalir, tak sah. Wuduk. Wuduk untuk kena air semua lo. Bawa mandi. Jadi jangan sabun dulu ataupun pakai sampo dulu. Kena itu. Kalau kita udah mandi besar, dia tak perlu lagi berwudu karena udah statusnya udah sama berwudu dan menghilangkan hadas besar ataupun menghilangkan hadas kecil. Tapi untuk dengan catatan tidak memegang lagi kemaluan kita. Kalau tersentuh lagi batal lah jadinya. Yang keluar tu air kencing atau air selat? Air kencing ke? Kalau yang keluar tu Pak Tama yakin air kencing najis. Tapi misalnya yang keluar tu sisa-sisa, maaf air mani kita sisa-sisa, tetap suci hukum. Tapi tetap kita tak ada harus mandi wajib lagi, tak ada. Wudu tetap karena kan sesuatu yang keluar dari dua jalan, tetap harus wudu lagi. Tapi tak ada harus mandi lagi karena itu mani yang keluar, tak harus mandi lagi karena itu sisa-sisa. Kalau mani tetap suci, tapi kalau air kencing najis, harus diganti. Wudu, tapi ganti yang kena tu, pakaian yang kena. Tapi kalau sisa air mani tu tak perlu diganti, itu suci hukum. Memang harus detail, harus teliti dalam masalah